Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka saudara dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah saudara, firman Tuhan ini diawali dikatakan ketika ada seorang kaya, seorang muda yang kaya dan bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus berkata, "Lakukanlah, turutilah perintah Allah." Dan dia berkata, dia sudah turuti semua perintah Allah. Kemudian Yesus berkata, "Kalau begitu juallah segala harta milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga." Nah karena perkataan itu saudaraku, maka dikatakan orang muda ini menjadi sedih karena banyak hartanya. Jadi saudara-saudara, itulah makanya dikatakan Yesus sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Sebab saudara-saudaraku, dikatakan bahwa seorang anak muda ini tadi mendengar perkataan Yesus yang menyuruhnya menjual harta miliknya dan membagikannya bagi orang miskin supaya dia memperoleh harta di sorga. Maka saudara-saudaraku, dikatakan anak muda ini karena kaya, karena hartanya banyak, dia menjadi sedih dan kemudian dia tidak jadi mengikut Yesus. Nah saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, sukar sekali seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Masuk ke dalam kerajaan Allah sukar sekali bagi seorang kaya. Bahkan saudara, dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, lubang jarum ini memang menurut penjelasan yang kita baca saudaraku, bahwa itu merupakan pintu kecil, ya, pintu kecil untuk masuk manusia dalam suatu gerbang di sana pada waktu itu. Nah, pintu itu hanya khusus untuk masuk satu manusia yang kecil, itu disebut dengan lubang jarum. Nah, kalau unta masuk, maka itu akan susah sekali kalau dia masuk melalui pintu lubang jarum itu. Nah, dikatakan begitulah gambaran betapa susahnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Bukan berarti saudaraku tidak bisa, ya, sebab Yesus katakan di ayat selanjutnya, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi saudaraku, memang bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk kerajaan Allah, tidak bisa masuk surga. Akan tetapi sukar sekali, kata firman Tuhan, sukar sekali kata Yesus, seorang kaya masuk kerajaan Allah, karena khususnya bagi orang kaya yang hatinya terikat pada hartanya. Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudaraku, seorang kaya sukar masuk kerajaan Allah karena hatinya terikat pada hartanya, ya. Tapi saudaraku, kalau ada seorang kaya yang hatinya tidak terikat pada hartanya, tapi hatinya justru melekat kepada Tuhan, dan dia lewat kekayaannya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka saudaraku, bagi Allah dikatakan tadi segala sesuatu mungkin. Maka sekalipun kaya, dia bisa masuk kerajaan sorga karena hatinya tidak melekat pada hartanya. Jadi intinya sih saudara-saudaraku, bahwa mungkin kaya itu relatif, ya. Kaya itu relatif, tapi saudaraku, intinya bahwa jangan sampai hati kita melekat kepada harta kita, ya. Jangan sampai hati kita melekat kepada harta kita, tetapi biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Sebab memang di mana
hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi saudaraku, jadikanlah Tuhan sebagai harta kita yang paling berharga. Jadikanlah Tuhan sebagai harta kita yang paling berharga dalam kehidupan kita, sehingga hati kita melekatnya kepada Tuhan, bukan kepada harta kita yang ada di dunia ini. Ya, saudara-saudaraku, biarlah renungan ini mengingatkan kita bahwa sukar bagi seorang kaya masuk kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Ya, khususnya bagi seorang kaya yang hatinya melekat kepada hartanya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita lihat memang banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang mereka sebetulnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi sekali lagi, bukan dosanya bukan pada kekayaannya, tetapi karena hatinya melekat pada hartanya. Ya, karena hatinya melekat pada dosanya, hatinya melekat kepada hartanya, itulah yang membuat seseorang sukar masuk kerajaan surga. Artinya, intinya baik kita kaya ataupun tidak, jangan sampai hati kita melekat kepada harta dunia ini, tapi biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Biarlah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta paling berharga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah renungan ini boleh memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.